Bisa dilanjutkan ceritanya Pak Darsono. Jadi Anda melihat suatu peluang usaha. Jadi ini bukan mau pengabdian berbakti saja, tapi juga memang ada aspek komersialnya begitu ya. Nah, justru saya mau tanya setelah sekian lama memulai itu dan kalau tidak salah sekarang belum betul-betul belum operasional ya. Apa ada stamina untuk meneruskan? Saya rasa ini keinginan kami dari tahun 2007 sampai sekarang tuh masih sama. Kami ingin menunjukkan ke dunia bahwa sebenarnya ada proyek seperti ini di Indonesia. Lahan kami terus terang itu luasnya kurang lebih hampir 200.000 hektar. 200.000 hektar itu sebagai pembanding aja itu 3 kali Singapura. Oh, besar sekali ya. Jadi kalau kita bisa lihat sendiri, lahan ini masih dalam kondisi yang cukup baik, sekitar 85% masih berhutan, 15-nya sudah tidak berhutan lagi. Jadi kegiatan kami itu harus bisa merestorasi, menanam, dan mencegah kebakaran dan penebangan. Kalau 200.000 hektar 3 kali Singapura, jadi isinya macam-macam dong. Ada yang tanaman jenis gini, lahan gambut. Jadi kalau restorasinya juga macam-macam teknik. Betul. Cuman ini kan semuanya lahan gambut, Pak. Jadi sebenarnya semuanya lahan gambut. Jadi kegiatan restorasinya pun kita harus bisa menanam kasarnya itu pohon lokal. Kita tidak bisa menanam seperti akasia atau pulp and paper. Jadi kebetulan kami juga telah mengajukan izin ke Kementerian Kehutanan semenjak tahun 2008. Mudah-mudahan izinnya ditandatangani oleh Pak Menteri dalam waktu dekat. Belum ditandatangani? Belum, Pak. Dari tahun 2008? Karena proses sendiri itu butuh waktu yang lama. Kita sempat ada sedikit, dalam hal ini ada ketidaksepahaman antara polisinya sendiri, antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kita sempat tersangkut di tengah lah. Cuma mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa. Menggunakan lahan itu ya untuk kegiatan RED ya, gitu ya? Enggak, izinnya sendiri itu izin restorasi, Pak. Jadi, restorasi hutan, restorasi ekosistem namanya. Jadi izinnya itu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Di mana kita tidak boleh menebang. Jadi kita harus bisa merestorasi, kita menanam dan kita menjaga. Izinnya sendiri itu. Tapi mau ditanami pohon ya? Betul, Pak. Terus nggak boleh nebang ya, dari mana pohonnya? Dari mana pendapatannya maksudnya? Pohonnya dulu. Jadi pohonnya sendiri itu kalau kita lihat harus dari bibitnya sendiri. Jadi contohnya itu seperti pohon jelutung. Kita mesti persemaian sendiri, kita siapkan. Jadi kalau kondisinya itu kita butuh, masih banyak penelitian yang kita harus lakukan. Cuman kami sangat optimis bahwa itu bisa kita lakukan apabila kita mendapatkan izin. Ya, terus pertanyaan berikutnya yang Anda sudah bocorkan tadi, yaitu dari mana pendapatannya? Kalau berhasil, siapa yang mau bayar itu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, karena kembali lagi ke permasalahan perubahan iklim yang tadi kita bicarakan 20% itu dari sektor lahan, harusnya sudah mulai ada insentif dari dunia untuk memberikan pembayaran dalam arti kata carbon credit. Insentif dari dunia, carbon credit, itu yang kritis. Jadi carbon credit itu bagaimana mekanismenya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat carbon credit itu hanya semacam kayak kita bilang itu mata uangnya. Dalam arti kata pengukurannya, points-nya. Jadi yang contohnya areal 200.000 hektar itu dilihat apakah dalam 20 tahun, 30 tahun itu kalau umpamanya dengan kondisi seperti sekarang, itu apa kondisinya 20 tahun, 30 tahun dari sekarang. Apabila dia itu tetap sama atau lebih baik, itu tidak bisa dijual carbon credit karena tidak perlu insentif diberikan kepada yang mengelola karena kita tahu bahwa itu tidak akan berubah. Jadi kalau dalam 20 tahun, 30 tahun lahan itu gundul sampai habis, sehingga ada pihak yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jadi insentifnya itu dibayar apabila 20 tahun itu perbedaan antara kalau gundul dan tidak gundulnya sekarang. Mudah-mudahan penonton ngerti ya, karena saya belum ngerti nih. Jadi, tapi biasanya Anda bisa menjelaskan, biasanya gitu ya. Nah, kalau hasilnya baru diketahui puluhan tahun kemudian, terima uangnya baru puluhan tahun kemudian. Anda udah kakek-kakek gitu baru terima uangnya. Jadi tidak juga Pak Wimar, tidak juga begitu. Jadi sebenarnya kita tuh, jadi ada dua yang harus dilakukan sebagai project developer. Satu itu kita harus bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa daerah kami itu nanti akan, kalau umpamanya tidak diapa-apakan sekarang, itu bisa memberikan emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan. Oke, jadi hasil penelitian bisa diakui sebagai proksi untuk prestasi. Jadi dihitung setiap tahun itu kalau umpamanya kita bisa menjaga, kita itu bisa mengkuantifikasikan dalam carbon credit ton karbon yang akan diemisikan itu, sehingga itu yang bisa dikuantifikasi untuk pembayaran. Siapa yang menilai bahwa scientific claim Anda itu
benar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari karbon kreditnya sendiri, itu mekanisme dari PBB itu sudah ada. Itu yang menarik. Ya, ada ya? Sudah ada. Sayangnya untuk hutan itu belum. Jadi yang ada itu untuk contohnya industri. Contohnya umpamanya satu pabrik kasarnya dia pakai filter yang lebih baik sehingga dia tidak mengeluarkan emisi. Itu perbedaan emisinya itu bisa dibayar dalam bentuk karbon kredit. Jadi kalau umpamanya di sektor lahan hutan ini masih belum ada, cuman di dunia ini sudah ada beberapa inisiatif yang istilahnya voluntary atau sukarela. Jadi pasarnya pun pasar sukarela. Karena kenapa? Karena berdasarkan konvensi PBB itu tidak diakui bahwa RED itu merupakan skema yang bisa dikualifikasikan sebagai karbon kredit. Yang sekarang masih dipertaruhkan dan mudah-mudahan bisa goal dalam beberapa tahun yang akan datang. Pada Sono kita harus break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan mengenai RED, carbon credit, dan skema-skema yang didukung oleh PBB dengan Darsono Hartono. Jangan pindah channel.